Halo teman-teman, namaku Adriela. Selamat datang di petualangan ilmiah dan alkitabiah kita hari ini. Kita akan menjelajahi keajaiban tentang darah dari dua perspektif yang berbeda, yaitu dalam perspektif ilmu pengetahuan dan alkitabiah. Oh iya, aku juga tidak sendiri loh. Aku membawa temanku yang akan mendampingi aku hari ini. Halo semua, perkenalkan namaku Caitlin dan aku akan mendampingi kalian selama eksplorasi tentang darah menurut ilmu pengetahuan dan alkitabiah kita hari ini. Kathleen akan menemani eksplorasi kalian tentang darah sesuai dengan pemahaman alkitabiah. Dan aku akan menemani kalian selama eksplorasi tentang darah berdasarkan ilmu pengetahuan. Baiklah, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung ke penjelasannya. Nah, kita sudah sampai di laboratorium. Laboratorium adalah tempat di mana kita melakukan percobaan atau praktikum. Tapi kita ke sini tidak untuk melakukan percobaan, namun kita akan mencari tahu penjelasan tentang darah berdasarkan ilmu pengetahuan. Oh iya, untuk menjelaskannya, aku tidak akan sendiri. Kita akan didatangi orang yang sudah profesional dalam bidang ini. Halo semua, aku adalah orang yang dimaksud Adriela, yaitu seorang ilmuwan. Nah, kalian sudah tahu kan maksud keberadaanku di sini? Ya sudah, daripada kita berlama-lama, yuk langsung ke penjelasannya. Darah adalah cairan tubuh khusus yang terus mengalir dan diedarkan ke seluruh tubuh. Darah itu penting bagi makhluk hidup karena darah berfungsi mengangkut oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh. Darah terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma. Nah, sekarang aku akan menjelaskan fungsi dari masing-masing komponen darah tersebut. Sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Sel darah putih melawan infeksi. Trombosit membantu pembekuan darah dan plasma mengandung protein serta nutrisi. Darah juga bisa mengalami gangguan atau disfungsi loh. Antara lain ada serangan jantung, arteriosklerosis, hemangioma kapiler, dan juga varises. Serangan jantung ialah kondisi di mana terjadinya pengurangan aliran darah. Arteriosklerosis adalah kondisi saat terjadinya penimbunan lemak pada arteri. Hemangioma kapiler adalah kumpulan pembuluh kapiler yang disatukan oleh jaringan ikat tipis. Terakhir adalah varises, yang adalah kondisi di mana terdapat benjolan pembuluh darah di tubuh, lebih tepatnya di bagian kaki. Oh iya, aku juga mau bertanya, bagaimana sih proses darah diedarkan ke seluruh tubuh? Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses darah diedarkan ke seluruh tubuh. Pertama-tama, darah yang kaya akan oksigen akan pergi ke serambi kiri jantung melalui katup vena pulmonalis. Lalu dari serambi kiri, darah kaya oksigen akan pergi ke bilik kanan melalui katup mitral atau bicuspidalisSetelah itu, darah kaya akan oksigen akan pergi ke aorta, dan darah kaya akan oksigen pun diedarkan ke seluruh tubuh. Oh, jadi gitu. Unik sekali ya pemahaman tentang darah menurut ilmu pengetahuan. Nah, sekarang sudah paham kan penjelasan mengenai darah menurut ilmu pengetahuan? Semoga kalian bisa memahami penjelasan ini dengan baik ya. Terima kasih ya untuk penjelasannya. Sekarang kita akan beralih ke penjelasan selanjutnya, yaitu pemahaman tentang darah sesuai dengan ajaran Alkitabiah. Halo semua, kalian tadi sudah mendengar penjelasan darah menurut ilmu pengetahuan kan? Nah, sekarang kalian akan mendengarkan penjelasan mengenai darah
menurut pemahaman Alkitabiah. Untuk mendengar penjelasan tersebut, kalian akan dijelaskan langsung oleh salah satu tokoh spesial di Alkitab. Bapak yang satu ini juga pernah melakukan perjanjian dengan Allah loh. Menakjubkan bukan? Halo semua, perkenalkan saya Abraham, tapi kalian bisa panggil saya Bapak Abraham. Nah, yang dibilang Caitlin tadi benar ya semua. Saya menjadi salah satu tokoh spesial Alkitab karena saya pernah membuat suatu perjanjian dengan Allah. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan apa maksud darah menurut Alkitabiah. Di Alkitab, darah memiliki makna yang spesial dan sangat penting. Pada perjanjian lama, darah digunakan dalam upacara pengorbanan untuk menyucikan dan mengampuni dosa. Darah juga melambangkan kehidupan dan pengorbanan. Hewan atau makhluk hidup yang dapat digunakan untuk perjanjian darah ialah hewan yang berdaging, seperti domba, kambing, sapi, dan burung. Hewan kurban harus tanpa cacat, melambangkan kesucian dan kekudusan yang diinginkan Tuhan. Jika tidak, hewan tersebut tidak pantas untuk dikurbankan. Dalam ajaran Kristen, terutama dalam perjanjian baru, darah Kristus dianggap sebagai sarana utama untuk pengampunan dosa. Kita telah melihat bagaimana darah dipahami dalam ilmu pengetahuan dan Alkitab. Keduanya memberikan kita wawasan yang kaya tentang pentingnya darah. Ilmu pengetahuan membantu kita memahami fungsi fisik darah, sementara Alkitab memberikan kita makna spiritual yang mendalam. Terima kasih telah mengikuti eksplorasi kita hari ini. Semoga penjelasan yang telah kami berikan dapat meningkatkan pemahaman kalian secara mendalam, baik dari perspektif ilmu pengetahuan maupun Alkitab. Sampai jumpa di eksplorasi selanjutnya. Dadah semua.